Magix mengenalkan Zero 40, konsol gaming portable berlayar vertikal yang dirancang untuk emulasi game klasik dan game Nintendo DS. Perangkat ini menawarkan layar sentuh IPS, sistem Android chipset stabil, serta baterai awet untuk pengalaman bermain retro yang praktis. Magix X mengenalkan Zero 40, konsol gaming portable berlayar vertikal yang dirancang untuk emulasi game klasik dan game Nintendo DS. Magix X Zero 40 mengusung layar sentuh IPS berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 800 pixel. Orientasi layar secara vertikal membantu meniru tata letak dua layar Nintendo DS secara simulasi dalam satu panel tunggal, memberikan pengalaman gaming klasik yang lebih natural bagi game-game tertentu. Di bagian dalam, Magix X Zero 40 ditenagai oleh chipset Allwinner A133P berbasis ARM Cortex A53 dengan kecepatan hingga 1,8 GHz. Perangkat ini dijalankan dengan sistem Android sehingga pengguna dapat menjalankan emulator game klasik dan fitur lain dengan kompatibilitas yang lebih luas. Zero 40 memiliki memori RAM 2 GB DDR4 yang membantu menjaga kinerja sistem dan emulasi game. Perangkat ini juga dilengkapi dengan dua speaker stereo, memberikan suara yang lebih jelas saat bermain game berbasis retro. Untuk konektivitas, Magix X Zero 40 menawarkan dukungan Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz serta Bluetooth untuk sambungan perangkat nirkabel. Hal ini memungkinkan pembaruan sistem dan komponen luar lain terhubung ke perangkat secara mudah. Magix X Zero 40 dilengkapi baterai berkapasitas 4.300 mAh yang menawarkan waktu bermain antara 5 hingga 7 jam dalam satu pemakaian. Kapasitas ini cukup untuk aktivitas gaming retro pada perangkat portable tanpa sering mengisi ulang. Perangkat ini dirancang utama untuk emulasi berbagai platform game klasik termasuk PlayStation 1, Nintendo 64, PSP, SNES, NES, serta game arcade lebih lawas. Dengan Android sebagai basis sistem, pengguna dapat mengatur emulator sesuai kebutuhan dan preferensi game yang ingin dimainkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, iBaso resmi mengumumkan DX340, pemutar musik portable yang diklaim menjadi standar baru di kelas flagship. Dengan desain modular, chip DEC FPGA, dan dukungan audio resolusi tinggi, perangkat ini menyasar audiofil serius. iBaso resmi mengumumkan DX340, pemutar musik portable yang diklaim menjadi standar baru di kelas flagship. Secara desain, DX340 tampil futuristik dengan garis tegas di setiap sudut bodi. Sekilas mengingatkan pada pemutar musik dari Astel and Kern. Sasisnya menggunakan material stainless steel dengan bobot 486 gram. Tersedia juga versi titanium edisi terbatas yang lebih premium. Keunggulan utama DX340 ada pada desain modular. Pengguna dapat melepas dan mengganti modul amplifier sesuai selera. Konfigurasinya standar menggunakan AMP15 dengan output 2150 mW per kanal di 32 ohm. Modul ini bisa diganti dengan seri AMP1X lain sesuai kebutuhan karakter suara. Untuk pengolahan audio, DX340 dilengkapi chip DAC berbasis FPGA yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan detail suara. Perangkat ini juga mendukung dua sistem operasi, Mango OS yang fokus pada pemutaran musik murni atau Android 13 yang memungkinkan instalasi aplikasi tambahan melalui Play Store. Di bagian depan, tersedia layar sentuh AMOLED 6 inci dengan resolusi 2160 x 1080 pixel. Performa didukung chipset Qualcomm Snapdragon 665 dengan RAM 8GB dan memori internal 256 GB. Penyimpanan masih bisa diperluas melalui kartu microSD. DX340 mendukung format audio resolusi tinggi hingga 32 bit, 768 kHz PCM, dan natif DSD 512. Untuk daya, perangkat ini menggunakan dua baterai berkapasitas 4000 mAh dan 2100 mAh. Total penggunaan diklaim mencapai sekitar 11 jam.
Ibaso DS340 dibanderol $1.699 Amerika atau sekitar 28 juta rupiah. Sedangkan versi titanium yang terbatas 300 unit di seluruh dunia dijual $1.999 Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. PT Elnusa Tbk atau ELSA membukukan kinerja operasional yang solid di sepanjang tahun 2025 melalui capaian signifikan di berbagai lini bisnis jasa hulu migas. Sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina, perseroan sukses meningkatkan efisiensi pengeboran serta optimalisasi produksi sumur melalui penerapan teknologi mutakhir. PT Elnusa Tbk mencatatkan pertumbuhan signifikan pada segmen drilling dan well service sepanjang tahun lalu. Perseroan sukses menuntaskan pengeboran 9 sumur di wilayah Pertamina Hulu Sanga-Sanga, serta melakukan pengujian produksi terhadap lebih dari 16.000 sumur. Di lini geoscience, ELSA juga menyelesaikan survei seismik darat seluas 596 km persegi guna mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas nasional. Guna menjawab kebutuhan lapangan yang dinamis, Elnusa mulai menerapkan berbagai inovasi teknologi seperti casing well drilling untuk meningkatkan efisiensi pengeboran. Perseroan juga memanfaatkan teknologi chronolog serta dual velocity string sebagai solusi stimulasi kimia untuk mendongkrak produktivitas sumur minyak dan gas. Direktur Utama Elnusa, Lita Arieska, menegaskan bahwa penggunaan teknologi ini merupakan strategi kunci perusahaan dalam memastikan kendala operasi dan efisiensi biaya di lingkungan Pertamina Group. Adapun kontribusi positif juga datang dari segmen distribusi dan logistik melalui anak usaha Elnusa Petrofin yang mencatat pertumbuhan volume penyaluran bahan bakar sebesar 29%. Selain itu, pada segmen EPCOM, perseroan berhasil menuntaskan proyek strategis lebih cepat dari jadwal serta mengamankan sejumlah kontrak baru. Dengan capaian operasional yang kuat, Elnusa optimistis dapat terus memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus menjaga standar keselamatan kerja tanpa insiden. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Chandra Asri Pacific Tbk melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali mengumumkan progres pembangunan pabrik klor alkali dan ethylene dichloride di Cilegon telah mencapai 50%. Proyek ini menjadi bagian strategi perseroan untuk mendukung hilirisasi industri kimia nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan kimia dasar. PT Chandra Asri Pacific Tbk melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali mengumumkan progres pembangunan pabrik klor alkali dan etenyl diklorida di Cilegon telah mencapai 50%. Pembangunan fasilitas CAEDC ini memasuki fase puncak konstruksi atau peak progress phase. Sejumlah pekerjaan utama telah diselesaikan termasuk pemasangan struktur pabrik, instalasi perpipaan, dan persiapan koneksi kelistrikan menuju tahap operasional. Pabrik berskala dunia ini ditargetkan mulai beroperasi komersial pada kuartal pertama 2027. Presiden Direktur dan CEO Perseroan Erwin Ciputra menyatakan proyek ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri kimia nasional agar lebih resilient dan terintegrasi. Melalui peningkatan produksi dalam negeri, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi impor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kimia di Asia Tenggara. Selama masa konstruksi, proyek ini telah menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Setelah beroperasi penuh pada 2027, fasilitas ini diproyeksikan menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru, serta melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok dan operasional berkelanjutan. Pada fase awal operasi, pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi 827.000 ton soda kaustik dan 500.000 ton etenyl diklorida per tahun. Produksi soda kaustik diperkirakan dapat menggantikan impor hingga 827.000 ton per tahun dengan nilai sekitar $293 juta Amerika. Sementara itu, seluruh produksi etenyl diklorida akan ditujukan untuk pasar ekspor dengan potensi devisa sekitar $300 juta Amerika Serikat per tahun. Perseroan menegaskan komitmen untuk meningkatkan daya saing industri kimia nasional dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel.